Perkenalkan, saya Sidik. Selamat datang pada video Product Development Bacaku. Agar Bacaku dapat terrealisasi, kami melalui serangkaian tahapan. Kita mulai dari House of Quality, yang bisa dilihat sebagai berikut. House of Quality bermula dengan mengidentifikasi prioritas keinginan pelanggan pada bagian biru muda. Bisa dilihat, kemudahan dalam penggunaan aplikasi dan konten komik yang variatif memiliki prioritas yang sangat tinggi. Lalu, kami mengidentifikasi karakteristik, fitur, atau spesifikasi produk, di mana spesifikasi tersebut bisa sesuai dengan keinginan pelanggan yang ditampilkan pada bagian ungu. Lalu, kami menghubungkan antara keinginan pelanggan dengan spesifikasi produk, di mana bagian yang ditandai angka 5 memiliki hubungan yang kuat antara keinginan pelanggan dan spesifikasi produk. Selain itu, kami juga mengidentifikasi hubungan antara spesifikasi yang bisa kita berikan yang ditunjukkan pada atap House of Quality. Bisa dilihat bahwa memiliki cara akses komik berbayar yang variatif dan tersedianya berbagai opsi pembayaran memiliki hubungan spesifikasi yang sangat kuat. Berangkat dari hal tersebut, terciptalah rating kepentingan. Bisa dilihat pada House of Quality, desain UI yang mudah dimengerti memiliki rating kepentingan tertinggi. Pada bagian kanan House of Quality, kami memberikan dua kompetitor, yaitu Webtoon dan Tachiyomi, yang juga dievaluasi pada House of Quality melalui aspek keinginan pelanggan. Berangkat dari hal tersebut, kinerja perusahaan dengan kompetitor dapat dibandingkan berdasarkan spesifikasi teknis yang diinginkan. Sehingga terciptalah House of Quality Bacaku. Tak sampai di situ, kami juga melakukan competitive analysis terhadap kompetitor dari Bacaku. Agar lebih menarik, kami menambahkan Mangatun ke dalam analisis tersebut. Analisis dimulai dari company Hacklex, di mana Bacaku tidak hanya menjual konten, tetapi juga mengembangkan komunitas user melalui fitur forum pada aplikasinya. Pada aspek market information, kami mengambil social media marketing sebagai marketing strategi dari Bacaku, yang menargetkan generasi milenial dan Z yang suka membaca komik. Jika melihat product information, aplikasi Bacaku dapat diunduh melalui channel distribusi Google Play Store, Apple App Store, dan situs web milik Bacaku sendiri. Patut diketahui, pada saat ini terjadi hal yang menarik. Bisa dilihat bahwa adanya tren penggunaan ponsel yang meningkat mendorong peningkatan pembaca komik digital. Hal tersebut merupakan hal yang kami coba kapitalisasi. Dalam manajemen development tim Bacaku, kami memilih struktur organisasi venture. Karena speed to market sangat penting bagi Bacaku agar bisa segera mendapatkan feedback dari user. Bisa dikatakan bahwa semakin cepat peluncuran Bacaku, semakin cepat kami mendapat feedback dari user. Oleh karena itu, Bacaku membutuhkan struktur organisasi dengan tingkat projectization yang tinggi, yaitu venture. Halo, nama saya Yuval. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh saya. Tahapan selanjutnya yang kami lakukan adalah analisis biaya pengembangan Bacaku. Berdasarkan analisis yang telah kami lakukan, estimasi pengembangan aplikasi kami sampai tahap MVP membutuhkan waktu selama 3-5 bulan. Estimasi waktu ini kami dapatkan berdasarkan komparasi dengan aplikasi serupa yaitu Tachiyomi, yang sejak proyeknya dimulai sampai waktu perilisannya berjarak sekitar 3 bulan lamanya. Lalu berikut adalah analisis biaya untuk pegawai dan infrastruktur. Untuk pegawai, kami akan mempekerjakan 5 orang programmer, 1 orang database engineer, dan 3 orang UI UX designer. Biaya untuk mempekerjakan 5 orang programmer yaitu sebesar 31.440.000
Rp315 per bulannya. Lalu, untuk satu orang database engineer, biayanya sebesar Rp10.519.572. Besaran gaji yang kami tetapkan ini adalah hasil dari standar gaji dari setiap profesi yang telah kami riset sebelumnya. Untuk totalnya, biaya pegawai membutuhkan dana sebesar Rp167.839.548 selama 4 bulan, lalu biaya infrastruktur sebesar Rp512.896, yang total keseluruhannya sebesar Rp168.352.444. Untuk biaya infrastruktur, kami memerlukan hosting bisnis dan biaya domain. Biaya untuk hosting itu sebesar Rp3.086.064 yang akan dilakukan selama 3 tahun. Yang biaya per bulannya sebesar Rp85.724. Lalu ada biaya domain sebesar Rp390.000 untuk 1 tahun. Yang biaya per bulannya sebesar Rp32.500. Untuk biaya infrastruktur saja membutuhkan biaya sebesar Rp128.224 yang dikalikan 4 untuk 4 bulan, yaitu sebesar Rp512.896. Selanjutnya, ada proses bisnis dari Bacako yang kami gambarkan dalam bentuk flowchart. Flowchart yang pertama merupakan flowchart proses bisnis. Di flowchart proses bisnis ini terdiri dari 3 jalur yang terdiri dari user, aplikasi baca.co, dan publisher. Yang ketiganya memiliki hubungan yang saling berkaitan. Di sini, action dimulai dari user yang membuka aplikasi dan memilih komik. Lalu ada option untuk komik yang dipilih user apakah berbayar atau tidak. Jika tidak, user bisa langsung mengakses komiknya. Namun, jika komiknya berbayar, user perlu menentukan pilihan pembayarannya, sampai kemudian pembayarannya diproses dan selesai. Baru user bisa mengakses komiknya dari aplikasi Bacako. Dalam aplikasi, jika user melakukan pembayaran, maka pembayaran akan diterima dan dikonfirmasi, lalu dikirimkan ke publisher sebagai bentuk royalti. Pembayaran yang sudah terkonfirmasi akan dicatat pada log pembayaran dan disimpan pada database transaksi. Selanjutnya ada flowchart akses komik berbayar dengan koin, yang terdiri dari aplikasi, payment API, dan user. Ketika user sudah memilih jumlah koin, maka user perlu untuk menentukan metode pembayaran, dan user perlu melakukan pembayaran. Ketika user sudah melakukan pembayaran, maka pembayaran akan diterima oleh payment API dan mendapat konfirmasi, yang nanti dikirimkan ke aplikasi yang menerima konfirmasi pembayaran. Lalu aplikasi akan mengirimkan koin yang sudah user beli kepada user, dan user akan menerima koinnya. Dan user bisa memakai koinnya untuk mengakses komik yang berbayar. Untuk flowchart akses komik berbayar dengan metode berlangganan, secara keseluruhan alur prosesnya sama persis dengan flowchart akses komik berbayar dengan koin. Hanya saja berbeda pada cara akses yang dimiliki user. Lalu, ada flowchart perizinan hak publikasi komik, yang terdiri dari user dan publisher. Ketika user sudah memilih varian untuk berlangganan, maka publisher akan menerima surat permintaan kerjasama. Kemudian, publisher akan memberikan syarat dan ketentuan yang harus disetujui oleh user. Ketika user sudah menyetujui syarat dan ketentuan yang diberikan oleh publisher, maka user harus melakukan pembayaran kepada publisher. Ketika pembayaran sudah terkonfirmasi oleh publisher, publisher akan mengonfirmasi pembayarannya dan mengirimkan komik kepada user. Kemudian, ada product use testing dari Bacako. Berikut adalah keputusan product use testing Bacako yang telah kami buat. Rekomendasi product use testing untuk Bacako memanfaatkan stakeholder yang dikontak langsung secara individual dengan skala online menggunakan email dan pemilihan lokasi testing point of use, di mana perusahaan menampilkan identitasnya dengan sedikit penjelasan saat melakukan testing yang berlangsung secara unsupervised dan dilakukan secara paired comparison. Dengan periode extended periods menggunakan produk dengan pemilihan tipe final production. Bentuk produk yang dites berwujud single product dengan masukan responden didokumentasi dalam bentuk descriptive information yang diimplementasikan dengan membandingkannya dengan past experience. Testing produk ini diputuskan untuk direncanakan dan diorganisir oleh pihak internal Bacako sendiri. Oke, setelah ini presentasi akan dilanjutkan oleh kolega saya, Fajar. Silakan Fajar. Baik, yang selanjutnya ada launch management dari baca.co. Nah, yang pertama kita ada mendeteksi potential problem. Yang pertama ada pengguna meninggalkan aplikasi setelah hanya menggunakan sekali. Nah, dari mana potential problem ini didapat? Potential problem ini didapat ketika kami melakukan riset mengenai performa user experience aplikasi baca.co dan bagaimana cara mengatasinya. Kami akan melakukan segera desain ulang atau merombak user experience agar pengguna semakin nyaman dengan baca.co.
Dan yang kedua, adanya kemungkinan salah upload versi aplikasi untuk ketika rilis perdana ke platform distribusi aplikasi seperti Play Store dan App Store. Nah, potensi problem didapat tuh dengan mengunduh dan memastikan versi aplikasi yang dirilis from platform distribusi aplikasi segera setelah baca.co dirilis. Dan bagaimana cara menanggulanginya adalah jika versi aplikasi yang dirilis salah, segera merevoke aplikasi tersebut dan mengganti dengan versi yang telah dipersiapkan untuk rilis perdana. Dan potensial problem yang ketiga adalah adanya bug pada aplikasi yang tidak diidentifikasi user yang tidak di adanya bug pada aplikasi yang tidak diidentifikasi oleh user yang tidak diidentifikasi oleh tim tester sebelumnya. Dari mana ini bisa didapat? Ya, dari memberikan wadah untuk user memberikan feedback mengenai bug yang ada di aplikasi. Nah, bagaimana cara menanggulanginya adalah memperbaiki segera bug yang terdapat di aplikasi dengan memberikan update. Oke, yang ketujuh ada strategic launch planning dari baca.co. Oke. Yang pertama ada permanent but as a bridge or to other items. Kenapa kami memilih ini? Karena ada kemungkinan kami mempunyai tujuan lain di masa depan, seperti mendirikan studio animasi untuk membuat series berdasarkan komik yang mempunyai rating bagus di baca.co, atau membuat aplikasi streaming anime. Dan yang kedua, aggressiveness. Karena target produk kami adalah remaja dengan segmentasi usia 12-23 tahun, maka kami menggunakan tingkat agresivitas menengah karena jangkauan pengguna yang tidak begitu luas. Terus yang ketiga ada competitive advantage. Baca.co menawarkan lebih banyak opsi untuk mengakses komik berbayar, seperti menggunakan sistem koin maupun menggunakan sistem subscription, serta baca.co mempunyai berbagai opsi pembayaran baik offline maupun online. Dan selanjutnya ada competitive relationship. Kami tidak membuat referensi ke pesaing tertentu karena baca.co tidak secara langsung mengambil referensi dan membandingkan fitur dari atau dengan pesaing. Terus yang selanjutnya ada scope of market entry. Kami menggunakan baca.co dilakukan segera secara cepat dengan langsung menyertakan semua fitur produk. Nah, selanjutnya ada analisis segmentation, targeting, dan positioning. Yang pertama ada keputusan target pasar. Kami memilih perilaku atau psikografis, karena keputusan target pasar ini dibuat untuk memberikan jembatan bagi yang menyukai dan ingin membaca komik, namun enggan untuk membeli komik fisik atau malas pergi ke toko buku. Terus yang kedua ada mass customization dan customer adaptive dengan AI recommendation engine adalah mass customization yang dipilih baca.co untuk menyediakan rekomendasi konten dalam skala massal, namun terpersonalisasi secara individual. Adapun pilihan tersebut dapat memenuhi tujuannya, yaitu untuk memaksimalkan market share dengan memaksimalkan kepuasan konsumen dan jumlah konsumen. Terus yang ketiga ada produk karakteristik. Inovasi produk atau metode problem solving yang ditawarkan baca.co untuk dapat bersaing dengan kompetitor tidak banyak, namun baca.co sudah sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu, pelanggan tidak akan mengalami kebingungan dalam memahami ide dasar karena konsep aplikasi menyediakan akses menuju komik secara digital, bukanlah hal yang baru. Karena terbentuk aplikasi, tingkat reliability produk berada di tingkat yang tinggi, dan karena bukan merupakan konsep yang baru, pengguna mudah untuk mengetahui manfaat dan menggunakan produk, yaitu mendekatkan akses pengguna untuk mengakses beragam komik secara digital. Yang keempat adalah positioning produk. Baca.co tidak hanya menyediakan akses menuju komik secara digital, namun juga mengintegrasikan solusi pembayaran yang fleksibel. Yang kelima ada branding dan brand management. Branding baca.co menggunakan logo yang terdiri dari simbol buku dan nama produk yang ditulis dengan Open Sans Extrabot. Sebagai bentuk brand management, baca.co menggunakan font Montserrat dalam user interface-nya sebagai ciri khasnya, yang diperkuat dengan color palette Morandi style yang terinspirasi dari pelukis Italia Giorgio Morandi. Terus yang kedelapan ada market testing. Pada market testing, baca.co memilih
menggunakan metode full cell. Dan alasan Baca.co memilih full cell adalah yang pertama adalah menghasilkan data yang berkualitas yang dapat memberi insight dan menciptakan keunggulan kompetitif. Pada full cell market testing, pemasar Baca.co yaitu Tim Cook selaku pengembang aplikasi bisa menguji kenyataan yang terjadi menjelang pengenalan produk secara nasional. Ketika hal tersebut terjadi, data yang didapatkan tentu paling realistis dibanding metode market testing pseudo cell dan control cell. Dengan memanfaatkan berbagai platform yang bisa mengolah data berkualitas tersebut yang saat ini sudah banyak tersedia, bahkan bersifat open source, metode market testing ini bisa menghasilkan insight yang dapat memberi keunggulan kompetitif bagi aplikasi. Terus yang kedua, dapat memperoleh ukuran dari kinerja penjualan. Dengan metode pengujian ini, Baca.co bisa mendapatkan keuntungan dengan peluang untuk menguji produk dalam kondisi pasar tertentu atau khusus. Selain itu, metode ini juga memungkinkan manajemen puncak membuat prediksi yang akurat mengenai potensi keuntungan. Yang ketiga, mencegah kemungkinan terjadinya kesalahan besar. Dalam market testing, kegagalan sangat mungkin terjadi. Metode ini untuk mempelajari ruang lingkup yang lebih kecil terlebih dahulu sebelum peluncuran skop yang lebih luas. Namun penting untuk memilih karakteristik pasar yang sesuai ketika pengujian dengan pasar sebenarnya. Dengan begitu, pihak perusahaan bisa memiliki gambaran yang jelas mengenai pasarnya. Yang selanjutnya ada rencana pengujian pasar dari Baca.co. Rencana pengujian pasar Baca.co pada tahap pertama, Tim Cook akan menentukan durasi pengujian dan di kota mana produk akan diuji. Selanjutnya, aplikasi Baca.co beta akan dirilis di Play Store dan App Store dengan pembatasan hanya user yang berada di kota yang telah ditentukan yang bisa mengakses dan mendownload aplikasi. Selanjutnya, selama durasi tahap pertama, kami akan menganalisis insight seperti bug, saran atau fitur yang tidak terpakai, dan sebagainya yang didapat dari pengguna yang kemudian akan dijadikan sebagai acuan pengambilan keputusan. Apakah memperluas pasar dalam artian tahap pertama sukses atau memperbaiki produk terlebih dahulu dalam artian tahap pertama kurang berhasil. Pada tahap pertama ini kami juga mengiklankan produk di sosial media berdasarkan segmen yang ditambah dengan geografis yang telah ditentukan agar semakin banyak yang mendownload dan mencoba produk. Apabila tahap pertama sukses, kami akan selanjutnya akan ke tahap kedua, yaitu produk yang telah mendapatkan respon positif. Pada tahap kedua, pengujian perluasan cakupan pasar dan perilisan aplikasi Baca.co versi stable. Pada tahap ini, perluasan pasar akan dilakukan secara bertahap dan tetap menganalisis insight yang didapat dari user untuk membuat produk tetap berkembang menjadi lebih baik lagi. Dan pada tahap ini juga, fitur-fitur yang jarang atau yang tidak terpakai akan dirombak atau digantikan dengan fitur baru dengan menggunakan skema A/B testing. Mungkin sekian dari kami dan terima kasih.